Hai semua, nama gue Lisa. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang yang udah mampir ke video kali ini. Karena di video kali ini sesuai judul dan thumbnail kalian pasti sudah tahu ya. Jadi kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Mungkin kalian tuh berpikir bahwa ini orang kayak baru 40 subscriber tapi mau ngasih tutorial cara, maksudnya bukan tutorial lah, tips buat ngedapetin 1000 subscriber 4000 nyata. Jadi teman-teman, gue itu dulu pernah nge-YouTube di tahun 2015. Cuma gue berkali-kali gagal, akhirnya gue down dan gue baru mau coba lagi sekarang. Tapi gue udah tahu beberapa ya tentang gimana cara nambah subscriber, dan gue udah, setiap gue lihat video lama gue yang kayak aduh gimana sih woi kayak gitu. Oke lah, jadi untuk yang pertama, buat konten yang menarik dan berkualitas. Jadi kalau kalian mau upload di YouTube itu nggak boleh ngasal. Emang kalian tuh harus konsisten, rajin upload, itu tentu. Karena untuk meningkatkan algoritma kalian itu biar bagus gitu di YouTube. Tapi nggak boleh ngasal ya teman-teman. Kayak cuman game doang sama musik itu tuh ngasal. Dulu gue pernah kayak gitu. Biar gue tuh rutin upload. Gue setiap hari upload sampai 3 atau 2 video. Tapi itu videonya ngasal. Ya alhasil gak ada yang nonton karena ngasal dan gak pakai SEO YouTube juga. Jadi untuk video yang berkualitas, jadi ya buat kalian yang mau ngebuat YouTube, mungkin punya kesibukan lebih, bisa seminggu sekali aja itu gak apa-apa. Jadi disesuaikan aja sama kesibukan masing-masing, atau 2 hari atau 2 hari satu video juga gak apa-apa. Tapi kalau kalian emang kayak gabut gitu ya, yang penting tuh videonya itu berkualitas teman-teman, dengan resolusi yang tinggi dan gak buram tentunya, dan biar bagus tuh pakai sound effect gitu loh, biar ada lucu-lucunya. Yang kedua itu buat playlist. Nah playlist ini tuh biar memudahkan audiens kamu, biar lebih gampang buat mencari apa yang dia cari. Contoh di sini kamu punya 10 video. 5 video itu tentang YouTube, cara menambah subscriber, cara menambah view, dan cara kerja SEO misalnya kayak gitu. Nah itu tuh masuk di kategori misalnya tutorial atau tips YouTube. Nah terus 5 videonya itu tuh kayak, atau gini ya, kalau kalian tuh punya kategori yang beda itu tuh nggak bisa, maksudnya bisa tapi bakal susah banget buat ngedapetin subscriber dan view. Misalnya untuk yang tadi tuh YouTube, dan yang 5-nya itu gaming, kalau enggak olahraga, itu nggak masuk akal ya, kayak beda. Jadi tetap di satu kategori. Ini kan cara YouTube, berarti ini kayak cara Instagram. Kalau enggak tutorial editing, itu masih satu kategori, dan ini nggak apa-apa. Tinggal dibedain aja playlistnya biar audiens kamu tuh gampang buat nyari apa yang dia sukain kayak gitu. Ngerti kan? Yang ketiga, rekomendasi video lain di bagian akhir video. Maksudnya tuh ini untuk di bagian outro. Kalian tahu kan di akhir, maksudnya tuh ini di bagian akhir video kalian ya, end screen ataupun outro yang kalian tahu apalah itu, di detik-detik ke akhir video. Kan di situ pasti ada 20 detik terakhir kan. Kalau kalian videonya tuh ada banyak, kalian bisa ngerekomendasiin beberapa video kalian di akhir video itu, atau kalian tuh bisa nambahin kartu itu loh yang ada di kanan atas tuh. Nah itu juga bisa buat nambahin channel, playlist ataupun video, kalian bisa rekomendasiin di situ. Yang keempat, tambahkan button subscribe pada bagian branding watermark. Gue nggak tahu kalau sekarang tuh masih bisa atau enggak di bagian bawah kiri atau kanan deh, pokoknya di bawah gitu. Ada, kita tinggal taruh aja buat tombol subscribe. Kalau dulu tuh bisa, tapi gue nggak tahu kalau di 2022 ini gimana. Kalian bisa coba-coba sendiri dan sharing-sharing aja, tapi gue nggak tahu ya. Pokoknya di situ bisa menambahkan subscriber dan lebih memudahkan untuk audiens kamu buat klik subscribe. Kalian kayak ngomong nih kayak gini, jangan lupa subscribe ya guys, bro, jangan lupa subscribe, itu nanti dia kayak ingat gitu, oh ya nih channel bagus banget, kayak langsung subscribe. Kayak gitu juga sih.
Oke, yang kelima, optimasi kata kunci. Jadi ini tuh kata kunci teman-teman. Kayak kalian tuh pakai judul, misalnya ini video cara menambahkan subscriber YouTube. Ini tuh kayak banyak banget orang cari. Yang pastinya ini video gue bakal bersaing sama puluhan ribu atau bahkan miliaran ya kan di YouTube. Di negara lain juga pasti banyak yang buat tutorial kayak gini dong. Dan setiap jam, setiap detiknya itu banyak banget orang yang upload kayak gitu. Jadi YouTube itu sekarang udah banyak banget penggunanya, udah 2 miliar lebih bahkan. Jadi sedikit ya kalau dibilang kenapa kita 1000 doang itu susah banget kan, 1000 subscriber. Jadi ini tuh luas men, bukan lu doang yang punya YouTube, dan hampir semua sekarang itu pengen jadi content creator dan pengen ngasilin duit. Tapi fokus, terutama menurut gue di sini tuh jangan fokus ke duit dulu ya. Kalian tuh harus fokus ke konsistennya aja dulu, supaya video kalian tuh lebih berkualitas dan banyak view. Nanti kalau misalnya sudah monetize, kalian tuh boleh dah kalian fokus ke uang gitu. Kalau misal kalian tuh membutuhkan kayak gitu. Nah, kata kunci ini kalian bisa pakai di metadata seperti judul, terus deskripsi video, terus juga dari tag video. Dan kalau kalian tuh kan ada video kan, kalau kalian tuh mengupload dari HP, di HP-nya itu kalian ganti formatnya dengan kata kunci, salah satu kata kunci gitu. Dan di thumbnail-nya juga kalian ganti formatnya, kan biasanya kayak kalau kalian ngedit di KineMaster kan ada tuh KineMaster kayak 001 gitu, 70 berapa gitu kan. Tapi bisa diganti, kalian ganti aja menjadi kata kunci kalian gitu. Jadi tuh YouTube sekarang makin canggih ya. Bahkan di deskripsi kalian nih ngasal gitu, kalian cari ini tuh bakal ke baca sama YouTube gitu. Nanti bakal muncul video kalian yang kata-kata ngasal tadi kayak gitu loh. Jadi yang ke-6 lanjut, membuat thumbnail yang menarik. Jadi thumbnail ini kalian bisa edit sendiri semenarik mungkin. Contoh, gue saranin buat di aplikasi Pixelite. Karena kenapa? Karena ini udah free dan kalian bebas mau pakai tanpa paket pun bisa. Jadi itu bebas buat siapa aja dan kapan aja. Gue dari dulu pakai ini. Jadi ya udah. Untuk desainnya bisa dicari-cari aja. Gue saranin jangan pakai ngambil-ngambil atau di download aplikasi gitu ya. Karena itu kayak nggak menghasilkan banget sih, kayak itu tuh punya orang gitu, cuman kita edit doang, kayak bukan hasil sendiri. Jadi tuh kayak nggak enak aja gitu. Jadi ya terserah kalian juga sih. Kalau menurut gue pribadi ya kayak nggak enak aja gitu, apalagi kayak nggak memuaskan kalau itu tuh bukan karya kita sendiri. Jadi yang ke-7, buatlah trailer saluran YouTube kamu. Yang ke-7 ini sebenarnya optional sih ya buat kalian yang pengen pakai trailer kayak film-film aja gitu. Misal kalian tuh YouTube-nya tentang memasak gitu, kalian buat trailer lah tentang memasak. Video-video kalian kan misalnya udah 100 nih, atau ya baru 30 atau 50 lah. Kalian ambil beberapa video kalian dan kalian buat trailernya dan kalian pasang di halaman awal channel kalian. Kalian setting supaya nanti ketika orang buka channel kalian itu keputar otomatis kayak gitu. Jadi tuh yang dinamakan trailer YouTube, trailer channel YouTube kayak gitu. Ini juga efektif kalau misalnya ada salah satu audiens yang pengen cari satu kategori yang dia cari, terus ketemu wah trailernya cakep nih gitu, ya dia bisa aja nge-subscribe kamu atau bahkan menonton dulu. Yang ke-8, terlibat dengan audiens. Terlibat masa gimana nih? Terlibat KDRT atau kasus? Di sini kayak terlibat tuh kayak berinteraksi ya. Kayak kalian tuh buat video terus minta saran gitu. Oh ya guys, di next video bakal gimana lagi nih, kayak gitu kan. Apaan tuh? Nah kayak gitu, pokoknya kalian tuh meminta rekomendasi bukan rekomendasi anjir, kayak meminta saran dari audiens. Atau kalau audiens bertanya di kolom komentar itu kalian harus jawab ya, karena
kalian tuh harus bangun hubungan dengan audiens dengan baik, kayak gitu. Anggap aja tuh temen kalian gitu, karena ngebantu kalian nge-subscribe cuy. Kayak gitu juga sih, ya setelah kalian. Pokoknya itu juga berpotensi baik kalau kalian berhubungan baik dengan audiens, berinteraksi maksudnya. Kayak kalian tuh buat Q&A, menjawab pertanyaan mereka, tapi dibuat video, ya mereka kan jadi senang, widih, gue dijawab nih gitu. Oke, next di nomor 9, promosi di platform lain. Maksudnya tuh gimana? Platform lain tuh kayak kalian tuh share kalau kalian misalnya kalian tuh seleb Facebook deh, kebanyakan Facebook kan, daripada Instagram kan lebih susah gitu ya. Setelah kalian lah atau Facebook atau Instagram, kalian tuh seleb di salah satu situ. Nah setelah itu kalian tuh baru membuat YouTube dan pengen cepat monetize atau pengen ya memenuhi persyaratan. Atau ya misalnya kalian di Facebook udah banyak banget pengikut ya, dan itu bakal cepet banget naik ya by the way. Kalian tinggal bagian share aja, guys nih YouTube gue baru, bantu ya, gitu-gitu. Dan itu orang-orang yang emang dia suka lo dan dia langsung mengikuti lo gitu. Ya kalau lu seleb. Jadi kalau lu gimana ngap? Ya gue juga nggak tahu, gue juga ya rada susah gitu. Pokoknya kayak gitu. 10 buat durasi dengan 10 menit lebih. Kenapa gue saranin untuk buat durasi yang lebih panjang? Karena ada beberapa YouTuber gede yang atau yang bernama lah, gede apaan sih? Oke, nah jadi dia tuh kayak berusaha buat naikin durasi videonya gitu. Karena untuk YouTube sekarang itu minimal 10 menit atau yang paling kecil tuh 8 menit gitu. Kenapa video gue waktu itu ada 4 menit? Ya gue belum tahu. Oke. Nah gue baru tahu gitu. Jadi yang lebih baik itu rata-rata panjang 14 menit. Selain video yang lebih panjang itu lebih bernilai, itu juga lebih disukai oleh YouTube. Kenapa? Karena kalau audiens menyukai video kita udah berkualitas, terus juga maksudnya durasinya juga panjang, jadi kan orang kayak betah nontonnya, yang kayak widih. Dia juga misalnya guys, video gue itu kan udah ada iklannya, padahal gue belum monetize. Jadi yang untungnya itu pihak YouTube-nya, karena gue juga belum menghasilkan gitu. Jadi buat kalian yang nanya, kalau misalnya kan ada beberapa orang juga yang kayak gue nih, gue juga bertanya-tanya waktu itu, aku ada iklannya anjir. Ternyata itu tuh nggak apa-apa guys. Itu tuh dari pihak YouTube-nya sekarang emang kayak gitu aturan barunya. Jadi kayak gitu gak usah heran, dan emang yang untung dia. Kita tuh gak usah merasa dirugikan, karena itu setelah YouTube gitu. Gimana pun karena kita juga kita juga bekerja di dia, dan nanti juga kita mendapatkan hasilnya kayak gitu. Karena untuk tab komunitas gue juga udah kebuka by the way, dan gue senang banget karena dulu buat ngebuka tab komunitas aja itu perlu 1000 subscriber ya. Emang dari dulu buat ngedapet 1000 subscriber itu susah guys. Dan kayak gitu ya guys. Dan yang 11 itu respon dan jawab pertanyaan di kolom komentar. Ini yang tadi gue bilang, untuk berinteraksi kepada audiens. Ini juga ngebantu buat video kamu itu kayak audiens nih kayak komentar, terus lu jawab. Nah, atau di lopein aja deh gitu, terus keklik, dan itu bakal balik ke video lu kayak gitu. Jadi tuh nanti kalau di rata-rata atau di analisa YouTube Studio itu tuh bakal kebaca penonton unik atau penonton yang kembali lagi. Nah, nanti bakal masuk ke situ. Yang ke-12, fokus kepada kualitas bukan kuantitas. Percaya atau enggak ya teman-teman? Nah, di sini hal utama membuat audiens kembali pengunjung ke saluran YouTube. Pada akhirnya konten utama video, maksudnya kayak video kita tuh ada banyak, tapi tuh cuman ada 1 atau 2 yang booming. Dan orang tuh bakal balik-balik lagi ke video yang itu-itu aja, karena mereka tuh karena butuh cuman yang itu doang. Nah, jadi untuk cara menganalisanya itu, yang konten yang viral itu kalian buat konten yang itu lagi gitu. Misalnya konten YouTube ini viral, terus ya lu harus buat konten YouTube terus. Kalau lu buat yang lain, audiens itu kan gak sukanya yang YouTube doang, berarti gak bakal rame kayak yang sebelumnya kayak gitu.
kayak gitu ya teman-teman. Yang ke-13, optimasi performa SEO YouTube. Nah, jadi SEO itu kayak gimana sih? Nah, gue bakal jelasin caranya. Yang pertama, pilih judul dan kata kunci yang tepat. Ini kayak yang tadi gue bilang, kata kunci, judul, tag, dan itu harus yang bener gitu, lu harus. Dan kalau misalnya lu pakai aplikasi apa ya namanya, tapi gue nggak tahu deh, buat yang gratis aja tuh di YouTube, tapi di mode samar, di situ juga bisa cari kata kunci. Yang kedua itu isi deskripsi video YouTube ya, tentang isi video, terus juga masukin tagnya juga biar lebih kebaca oleh YouTube. Tadi yang gue bilang, YouTube itu ngebaca sampai ke tulisan gak jelas pun bakal kebaca. Yang ketiga itu sesuai nama file video sebelum unggah. Maksudnya sesuaikan ya teman-teman, sesuaikan nama file yang tadi gue udah bilang juga sebenarnya. Jadi kayak file video kan formatnya itu apa gitu kan, lu ganti aja dengan kata kunci video yang bakal diupload, itu juga nanti bakal kebaca oleh YouTube. Lalu yang keempat, di sini tuh kalian masukin closed caption atau CC ya, ini tuh terjemah, dan ya kalian bisa menambahkan terjemah, siapa tahu ada orang luar nonton video lo dan wih senang banget penghasilan lebih gede nih kayak gitu kan contoh ya, itu nggak apa-apa, tambahin nggak apa-apa, itu juga untuk meningkatkan SEO-nya. Lalu yang terakhir di sini ada tag and keyword research. Ya, kita bisa cari untuk meningkatkan performa SEO di YouTube. Ya, buatlah daftar teks yang spesifik gitu. Dan di sini tulis kata kunci utama. Melakukan ini merupakan mempermudah algoritma membaca kontenmu kayak gitu. Oke, yang ke-14, tulislah deskripsi channel dengan lengkap dan informatif. Deskripsi channel merupakan salah satu bagian sangat penting sebagai cara menambahkan subscriber kayak gitu. Nah, ini contoh-contohnya ya teman-teman, ini ada 4. Yang pertama itu informasi umum singkat mengenai channel. Kayak, hai gue Lisa gitu. Jadi di channel ini gue membahas tentang tenenenet gitu kan. Yang kedua itu topik utama channel. Ya gue langsung membahas tentang di topik ini tuh di channel ini tuh gue membahas topik ini loh gitu. Terus yang ketiga itu tujuan channel, ya gue tujuan channel ini tuh untuk begini-gini loh, untuk biar manfaat gitu loh. Terus yang keempat itu call to action atau ajak bagi penonton untuk berlangganan atau mengeksplor lebih jauh konten lainnya. Kayak oke lah, mungkin sampai sini aja dulu kayak gitu. Jangan lupa subscribe ya gitu, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan like gitu gitu. Lanjut yang terakhir 15 nih, gue lumayan capek karena ini by the way nokat. Yang ke-15, promosikan channel YouTube ke komunitas yang relevan. Oke, gue bakal baca ya teman-teman di sini. Jika kamu buat konten video tentang resep makan, tentu saja di sini mempromosikan kepada komunitas otomotif, buat networking dengan komunikasi yang sesuai dengan tema konten video. Telusuri komunitas-komunitas yang relevan dengan konten video dan promosi channel. Kamu juga bisa memanfaatkan bagian aplikasi networking leads, maksudnya gitu, untuk mengatur saluran promosi dan komunitas-komunitas yang relevan atau berpotensi tertarik untuk berkunjung dan menonton videomu. Dah guys, jadi lumayan capek nih aus karena gue nggak cut sama sekali videonya. Ya udah guys, kayak gini aja. Ya, makasih yang udah nonton dan sampai jumpa di next video. Bye. By the way, siapa yang mau kalau di next video gue bakal bahas 4000 jam tayang karena gue juga lagi ngejar guys. Oke, jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Semoga aja gue bulan ini bisa tembus 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan semoga aja kalian juga. Oke, klik like kalau suka dan share kalau kalian pengen lebih jauh bagian teman-teman kalian mungkin sampai ke Papua. Dan di subscribe. Nah itu juga teman-teman, itu bagian dari promosi seorang YouTuber. Jangan lupa subscribe gitu. Itu salah satu. Dan ini bukannya, ini cara gue sendiri. Nyalain lonceng kalau nggak pengen ketinggalan video terbaru. Itu juga sih banyak. Ini YouTuber juga banyak. Yaudah deh, bye bye.
you.